hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di Gereja Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us,
you gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang shining stars upon the highest and have yourself a merry little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. And have yourself a merry little Christmas now. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 Desember 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian Minggu 10 Desember 2023 mendatang, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, akan dilakukan serah terima Ketua Klasis GPM Kota Ambon. Demikian untuk diketahui bersama. 2.
penerimaan kolekta Minggu 26 November 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.100.500. Syukur sebesar Rp2.162.000. Persepuluhan sebesar Rp6.942.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.042.000. 3. Penerimaan kolekta Minggu 26 November 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.789.000. Syukur sebesar Rp923.000, persepuluhan sebesar Rp120.000 dan sarana fisik sebesar Rp605.000. 4. Kebaktian Minggu 3 Desember 2023 saat ini merupakan kebaktian Minggu Adventus 1 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Jack Colling. 5. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Adventus 1. 6. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Eirene dan Majelis Jemaat GPM Kategoria Pori Bukit Kasih. 7. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 8. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudara Petri Kempa dan Saudara Jidon Tuarlela. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 3. 10. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 422. Diberitakan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Adventus 1 ini. Shalom. Ambon 3 Desember 2023. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta NJ Retno Malaysi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang lemah dan yang tidak bercela lakunya. Sebab di dalam keagungannya, Dia telah memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Agunglah kuasa-Mu ya Roh Kudus, yang menuntun kita untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara yang diam di dalam terang Kristus. Saudara-saudara disilakan duduk. Saudara-saudari, Advent adalah perayaan iman di dalam pengharapan dari orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Yesus Kristus adalah pengharapan kita di tengah-tengah berbagai gejolak dunia. Pengharapan itu harus seperti sauh yang kuat, tertanam pada dasar hati kita. Maka setiap orang percaya menaruh pengharapan itu kepadanya, harus meletakkan di atas kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah masing-masing kita mengaku akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan. Namun sejujurnya kita harus akui bahwa tak selalu dalam hidup kita menuruti teladan dan ajaran Yesus. Maka demi belas kasihannya, marilah masing-masing orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat dan mengakui dosa-dosa. Tuntunlah kami dengan roh-Mu, agar kami mampu mengikuti perintah dan teladan-Mu. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudari, karena kuasa ilahinya, Yesus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib, supaya kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Saudara-saudari, dengarlah petunjuk hidup baru sesuai firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan.
Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan firman Tuhan ini kita akan membaca secara bersama-sama. Dan selesai pembacaan firman Tuhan, jemaat menyambutnya dengan nyanyian aklamasi Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, Tuhan, kami percaya kelahiran-Mu yang adalah Putra Natal dan berpegang kepada firman kebenaran. Oleh sebab itu, bimbinglah kami di saat membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu di saat ini. Amin. Dengan perikop, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Kita mulai. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya, yang telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Ia berfirman kepadaku, engkaulah adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku akan dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam. Salam. Saya kaget sedikit. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu hari ini adalah hari yang berada di dalam sukacita kita semua. Sebab mengapa? Sebab hidup ini adalah sesuatu yang sangat misteri. Tak ada seorang pun yang memastikan hidupnya kapan akan berakhir. Tentu yang tahu hanyalah Tuhan, karena Dia adalah Sang Pemberi kehidupan.
Dan kita sebagai umat ciptaannya hanya menjalani, tetapi kita sendiri tidak bisa memastikan kapan kita berhenti. Tetapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita yakin sungguh memasuki Minggu Adventus ini karena tangan Tuhan yang meluputkan kita menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yang sesungguhnya dalam kemampuan kita siapakah kita. Dan tangan Allah itu pula yang telah menuntunkan kita sehingga kita bisa berada untuk merayakan pada Minggu Adventus yang pertama, yakni tanggal 3 Desember 2023 di hari ini. Kalau kita jujur mengatakan bahwa dunia yang kita diami dan kita jalani saat ini tentu tidak sedang baik-baik saja. Kita masih bergumul dengan ketidakadilan yang terus terjadi di mana-mana. Kita masih terus bergumul dengan kekerasan dan kejahatan yang terus terjadi. Kita masih bergumul dengan perekonomian kita di negara ini. Kita masih bergumul dengan kedamaian dunia yang sementara ini bergejolak karena terjadinya perang di mana-mana di dunia luar, Israel dan Hamas yang begitu hangat. Kalau kita buka YouTube, kita ngeri melihatnya. Tetapi walaupun kondisi yang kita hadapi seperti ini, kita terus menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tentu, kebaikan Tuhan yang kita nikmati itu termasuk napas kehidupan yang kita miliki. Dan itu yang membuat kita bahwa di dalam kondisi apapun yang kita hadapi, dari waktu ke waktu kita terus berakar di dalam iman. Dan terus berpengharapan kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu memasuki minggu-minggu Adventus ini, semua orang Kristen berada dalam suasana yang super sibuk. Sibuk kasihan. Dan kesibukan ini sudah menjadi suatu budaya kekristenan kita. yakni sibuk karena harus pasang pohon Natal. Dan beta rasa semua yang datang ini sudah banyak yang pasang pohon Natal. Sibuk karena kita harus mempersiapkan hal-hal yang berbentuk materi. Tetapi juga sibuk karena begitu banyak ibadah-ibadah kebaktian Natal yang mungkin mulai hari ini sudah ada sampai seterusnya. Semua orang beramai-ramai tidak ketinggalan. Pengurus wadah dan organisasi, apapun terjadi tetapi harus bikin Natal. Di sekolah-sekolah harus bikin Natal, mahasiswa, universitas harus bikin Natal, di kantor harus bikin Natal, dan semuanya tidak ketinggalan. Seolah-olah kalau ada yang bikin Natal ada sesuatu yang kurang. Dan itu tentu sebuah kebanggaan kita untuk memberi diri, mempersiapkan segala hal untuk menyambut Tuhan, Juru Selamat, Bapak Ibu dan Beta. Seolah-olah memasuki Adventus itu segala sesuatu dapat disulap. Segala sesuatu dapat disulap
jadi bagus dan indah. Rumah jadi bagus, gereja jadi bagus, jalan-jalan jadi bagus. Kalau begitu apa yang belum bagus? Yang belum bagus itu apa? Yang belum bagus kadang hati ini belum bagus. Rumah sudah terang tapi hati masih gelap. Rumah gereja sudah terang benderang tapi umat yang datang beribadah masih diliputi oleh kegelapan. Ketidaksetiaan dalam rumah tangga masih ada. Keangkuhan masih ada dalam diri kita. Kesombongan dan kejahatan masih terus ada dalam diri kita. Dan lain-lain. Terasa itu adalah merupakan bentuk-bentuk dalam kegelapan yang masih menyelimuti hidup kita. Seolah-olah apa yang kita lakukan pada minggu-minggu Adventus ini adalah mempertontonkan, memamerkan sebuah kesalehan supaya dilihat orang bahwa kita adalah Kristen. Tetapi apa artinya semua ini? Kalau hati dan perbuatan kita masih terus hidup dalam kejahatan dan di dalam kegelapan. Kita sering berpikir begini, apakah Tuhan datang sebagai tim penilai? Yang rumah bagus masuk surga. Yang gerejanya bagus, semua jemaatnya masuk surga. Karena itu yang hanya kita persiapkan. Tentu tidak. Tetapi bukan berarti memasang pohon Natal dan sebagainya itu tidak penting. Tetapi itu bukanlah jaminan untuk kita memperoleh keselamatan. Karena itulah, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus tidak lain adalah bagaimana kita fokus pada hati kita dan pada perbuatan-perbuatan kita untuk kembali kepada jalan memuliakan Tuhan. Jalan untuk menjadi terang bagi diri sendiri, jalan untuk menjadi terang bagi keluarga dan bagi orang lain. Walaupun begitu banyak kesulitan hidup, tetapi terang kita melakukan kebaikan-kebaikan kita tidak menjadi rerup, apalagi dia mati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya menyampaikan pesannya kepada umat Israel di Yehuda tentang penderitaan yang dialaminya akibat pembuangan di Babel akan segera berakhir. Allah mengumandangkan pengharapan baru bahwa Allah akan mengirimkan cahaya terang melalui dan di dalam kehadiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karena itu suara Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya agar bangsa Israel dan Yehuda harus siap, sedia, dan mulai membangun komitmen untuk menjadi terang, tidak hanya untuk bangsanya sendiri, tetapi juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Israel akan dipulihkan dalam pembaharuan dan pertobatan hidup dan menjadi kepujian nama Tuhan. Ketika Israel menyadari kesalahan dan dosa dan dimulai hidup baru dalam kebenaran, di dalam pertobatan dan pembaharuan hidup, maka Israel akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan ini adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara jemaat, kalau sekarang ini ada terjadi perang di Israel dan Hamas, itu bukan berarti Bapak Ibu dan Beta ikut-ikutan atau mendukung pada salah satu kelompok dengan alasan mungkin karena bangsa Israel itu pilihan Tuhan, dengan alasan mungkin karena Yesus lahir di sana. Tentu tidak seperti itu. Sebab kita tidak mempersoalkan tentang tempatnya Yesus lahir. Kalaupun Yesus lahir di Indonesia, pasti kita akan bersuka cita. Tetapi yang kita persoalkan adalah ajarannya.
Ajaran Yesus itu harus terus tumbuh dan hidup di antara semua orang yang percaya kepada Kristus, dan ajaran itu adalah kasih. Ajaran itu adalah mengasihi. Karena itu apa yang terjadi di sana sebetulnya, orang-orang Kristen terus berada di dalam persekutuan sebagai bangsa dan terus menopang di dalam doa supaya situasi ini segera berakhir. Hanya sampai di situ. Jangan lebih daripada. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya di dalam masa penantian atau masa Adventus ini, semua kita sebagai pelayan dan umat, bagaikan bangsa Israel, bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, yakni menjadi terang bagi diri dan orang lain. Dan karena itu pada masa Adventus ini sesungguhnya semua kita lebih fokus kepada upaya berbenah diri. Saya ulangi sekali lagi, memasuki minggu Adventus ini sesungguhnya kita lebih fokus pada upaya untuk berbenah diri. Dengan membuat sebuah perenungan diri, serta bertanya pada diri sendiri. Jangan tanya orang lain, tapi tanya pada diri sendiri, apakah beta sudah menjadi suami yang baik bagi istri? Apakah beta sudah menjadi ayah yang baik bagi anak-anak? Apakah beta sudah menjadi istri yang setia dan yang baik bagi suaminya, dan ibu yang baik bagi anak-anak? Apakah beta sudah menjadi pelayan, pendeta, majelis jemaat, pengurus wadah dan organisasi yang baik? Sudah menjadi pelayan yang baik dan sudah menjadi pelayan yang setia dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan bebankan di atas pundak? Apakah beta pula sudah menjadi pemimpin di tengah masyarakat yang baik? Apakah beta sudah menjadi anggota legislatif yang baik? Sehingga memasuki minggu-minggu Adventus, tetapi juga sosialisasi, kampanye, menjadikan Kristus sebagai cahaya yang menerangi hati dan jiwa kita. Apakah beta juga sudah menjadi pemimpin ya, jemaat yang baik, yang menopang seluruh tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan? Ataukah masih baku melawan antara majelis dan jemaat, atau di antara majelis, dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidaklah membuat orang lain jawab, tapi pertanyaan-pertanyaan itu melahirkan dan menjawab diri sendiri, yang melahirkan pembaharuan diri. Setelah pembaharuan diri, maka kita akan mengalami suatu pertobatan. Dan hanya disitulah Tuhan akan melayakkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan karena itu saat-saat minggu-minggu Advent ini bukan saatnya kita terus mempertahankan diri dan membela diri dengan kebenaran dan menyalahkan orang lain, tetapi saatnya merasakan kesalahan diri sendiri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya rasa itu di situ. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, yakni berharap kepada Tuhan, tentu berharap bukan berarti berharap-harap cemas. Artinya berharap tetapi masih ragu-ragu, masih ragu-ragu tetapi berharap. Kan banyak orang Kristen begitu, berharap tetapi belum yakin, belum yakin tetapi berharap. Jadi keseng. Bisakah keseng berhasil keseng? Tidak. Tetapi pengharapan di dalam Kristus itu mesti kokoh. Pengharapan di dalam Kristus itu mesti kuat sekalipun hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan dan penderitaan. Asal kita terus berbuat baik, maka disitulah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam wujud untuk terus menjadi terang bagi dunia. Yang penting kita berbuat baik bagi orang lain.
Kita terus harus menjadi terang bagi orang lain. Hal seperti ini kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani dan kenyataan. Kadang orang-orang baik itu cemburu kepada orang-orang yang jahat. Sebab di dalam kenyataannya kadang-kadang, kok mengapa orang baik, orang jahat itu hidupnya sehat? Kadang-kadang seperti itu ya. Mengapa dia orang jahat menurut kita hidupnya sehat? Hidupnya sejahtera. Kok beta ini orang yang paling setia, tetapi bertubi-tubi dalam menghadapi masalah di dalam hidup kita. Akhirnya orang bilang kalau begitu hidup ini jangan terlalu baik. Sekali-sekali bikin salah. Beta rasa bukan itu. Sebab perbuatan baik bagi orang Kristen itu paten. Perbuatan baik bagi orang Kristen itu tidak bisa ditawar di dalam kondisi apapun, tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Sebab melakukan perbuatan baik itu adalah wajib hukumnya dan menjadi perintah. Kamu harus menjadi terang bagi orang lain. Karena itu, kita hanyalah orang-orang yang dipercayakan untuk merespon tentang kebaikan Allah sambil menanti kedatangan Kristus yang kedua, dan disitulah perbuatan baik yang kita lakukan bagi Tuhan, bukan cari nama bagi manusia, tetapi kita melakukan perbuatan baik itu kewajiban, itu mutlak, dan kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu jangan menghitung seberapa baiknya perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tugas kita hanya mengerjakan, dan Tuhan Sang Pengutus yang menilai dan menghitungnya bagi seluruh kehidupan kita dengan berbagai berkat yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sebagai orang-orang Kristen mengalami hidup yang luar biasa karena Tuhan memberi melalui jabatan-jabatan tertentu, melalui kedudukan, melalui kekuasaan, melalui gelar, uang, harta kekayaan. Itu mesti kita lakukan dalam syukur kita kepada Tuhan yang dititipkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita semboleh menyombongkan diri kita sendiri, kita semboleh merasa diri angkuh dan menikmati hidup dengan kekayaan itu sendiri. Sebab ketika kita melakukan hal seperti itu, maka kita akan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dan kalau itu terjadi, berarti kejatuhan sudah dekat. Berarti sudah diambang pintu. Karena itu, kadang kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan hanya meminta supaya diberkati, tetapi berdoalah kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita minta kepada Tuhan hanya diberkati ketika berkat itu datang, banyak yang kita salah gunakan. Bisa orang lain punya juga ketum sikat karena ketum puas dengan apa yang kita miliki. Tetapi kalau kita berdoa minta diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, maka tentu tidak perlu ada hukum yang begitu banyak-banyak yang menjerat orang bersalah. Sebab kita sudah menjadi berkat saja kita lolos terhadap hukuman. Amin. Beta rasa di situ. Tidak usah takut. Sebab kita tahu ini berkat orang punya. Ini beta punya. Bahkan beta punya pun harus bagi orang lain. Bagaimana kalau orang punya beta sikat kasih habis semungkin. Karena itu doanya. Minta diberkati, tapi juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika, seorang misionaris yang bernama Stanley Yonis bertemu dengan Mahatma Gandhi, seorang tokoh India. Yonis bertanya, Gandhi, mengapa engkau selalu mengutip kata-kata Kristus, tetapi tidak mau menjadi Kristen? Apa jawabannya Mahatma Gandhi?
Mahatma Gandhi bilang, saya tidak menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka Kristen Anda. Saya suka Kristen Anda, tetapi saya tidak suka, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka Kristen Anda. Apa artinya sebetulnya? Menurut Mahatma Gandhi bahwa ajaran Kristus itu sesuatu yang luar biasa dan biasa ia mengutip tentang khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak suka orang Kristen karena tidak mampu mewujudkan hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mahatma Gandhi terus menjawabnya. Jika Yesus kembali ke bumi, jika Yesus datang kembali ke bumi, Yesus akan memungkiri banyak hal yang dilakukan oleh orang Kristen dalam nama kekristenan. Jadi kalau Yesus datang ke bumi justru dia pungkiri orang-orang Kristen. Sebab ada banyak hal yang kita lakukan dalam nama kekristenan, tetapi tidak menjadikan Kristus sebagai pusat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu berarti orang Kristen hanya bunyi di mana-mana saja, tetapi isi untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia, semuanya sia-sia. Mungkin kritik yang tajam bagi Mahatma Gandhi ini mungkin seolah-olah kita akan merasa tersinggung atau merasa kecewa. Selama ini beta menjadi orang Kristen yang setia, beta rajin masuk ibadah, beta menjadi pengurus unit dan semuanya. Apalagi memasuki minggu-minggu Adventus ini. Tetapi bukan itu. Yang dimaksudkan adalah bagaimana integritas kita, bagaimana perilaku kita menghadirkan Kristus di dalam hidup kita dan mewujudkannya dalam seluruh tingkah laku dan perbuatan kita yang menyenangkan orang lain, menjadi cahaya orang lain, menjadi terang bagi kehidupan rumah tangga, bagi tetangga dan juga bagi orang lain. Dan terasa pada minggu-minggu Adventus ini mari kita membuat perenungan ulang. Jika kita menemukan masih ada hal yang harus kita lakukan, mari kita kerjakan sambil menanti kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Semoga kita tidak dipungkiri oleh Kristus seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Marilah dalam segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan. Silakan. Diberikan kesempatan kepada solo saudara Patrick Kempa untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Ku. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku. Ampuni dosaku dalam karena iman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamanya di tubuh dan pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku. Ampuni dosaku dalam karena iman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamanya di dalam hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku. Ampuni dosaku dalam karena iman-Ku, agar ku mampu wartakan kasih di dalam hidupku, tempat yang layak untuk bersamanya tubuh dan Terima kasih, Tuhan memberkati.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Sambil memberi, jemaat nyanyikan 264 PKJ, bait pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup
Kita berdoa jemaat. Ya Allah sumber berkat kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur umat-Mu. Kami mohon, terima dan kuduskanlah menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu di sepanjang masa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan bagi solo saudara Jidon Tuarlela untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Shalom jemaat. Kiranya kidung pujian yang kita bawakan malam ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersama melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah. Sia-sia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah.
Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, mari kita tenang dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang rahmani dan rahim, Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Di Minggu Adventus yang pertama ini, sesungguhnya sebagai persekutuan umat, bersyukur dan bersukacita, karena hanya di dalam kasih dan hantaran kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang telah menuntun kami dalam jalan-jalan kehidupan yang kami lalui, dengan segala tantangan dan godaan yang silih berganti. Tetapi tangan Tuhanlah yang meluputkan kami, dan kami boleh dihantar memasuki bulan Desember ini, dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merayakan Minggu Adventus yang pertama. Biarlah sukacita kami dengan pengharapan kami kepadamu menjadikan hidup kami berarti di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita dan pengharapan kami menjadikan kami Tuhan sebagai alat dalam tangan-Mu yang berguna bagi seluruh tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami menjadi terang, baik bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang lain. Dan terang itu bercahaya karena kami telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ajarlah kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, senantiasa menuntun kami pada jalan-jalan kebenaran. Dialah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mungkin di saat ini ada yang hadir dengan beban-beban kehidupan, beban-beban rumah tangga, atau masalah-masalah yang masih menghimpit kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan Engkau hadir dan menjadi cahaya di tengah-tengah hidup keluarga, supaya mereka juga mendapatkan pengharapan, iman untuk bisa dipulihkan, dan mereka pula untuk bisa menjadi terang bagi orang lain. Ialah Bapa dalam Yesus Kristus yang kami imani. Pada Minggu Adventus ini, kami datang dan menyerahkan seluruh kehidupan dan tanggung jawab pelayanan kami, khususnya bagi jemaat kategorial Bukit Kasih, Polri, dan Majelis Jemaat Rene yang bertanggung jawab untuk pelayanan di Minggu Adventus malam ini. Tuhan mengenal mereka lebih daripada kami kenal. Tuhan telah memanggil dan menetapkan mereka menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat. Dan oleh karena itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka sebagai hamba yang berguna dalam tanggung jawab pelayanan. Jadikan mereka sebagai terang-Mu bercahaya di dalam seluruh tanggung jawab pelayanan, supaya mereka merasakan sukacita, sebab mereka melakukan tanggung jawab pelayanan tidak sendiri tetapi bersama Tuhan,
Dan kami yakin sungguh bahwa Tuhan pula akan berkenan memberkati semua rumah tangga mereka. Anak-anak mereka, istri maupun suami. Sehingga tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka merasakan betapa besar kemurahan-Mu, kasih-Mu yang melimpah. Dan ini menjadi kesaksian dalam seluruh pelayanan. Kedua, di jemaat-jemaat mereka, Tuhan kiranya berkenan memberkati seluruh jemaat. Yalah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di saat ini juga kami berdoa tentang rencana serah terima ketua klasis yang baru di Kota Ambon ini yang akan berlangsung pada minggu depan tanggal 10. Kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang direncanakan semuanya pada waktunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh pendukung liturgis, multimedia, pemain keyboard, kolektaan, juga kedua anak Tuhan yang telah mempersembahkan puji-pujian. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di mana mereka telah memberi diri untuk melayani Tuhan dengan segala pekerjaan yang Tuhan tetapkan di gereja ini. Hanya Tuhan yang menjawabnya dengan menyatakan berkat-Mu yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Supaya hidup ini menjadi kesaksian dalam seluruh kehidupan dan menjadi terang bagi banyak orang. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa kami ini Tuhan, terutama di dalam memasuki akan proses politik dan pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024. Semua ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang menuntun bangsa kami ini, sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan politik ini sampai tiba pada waktunya, semuanya itu dapat berjalan dengan aman dan damai untuk melaksanakan suatu agenda negara, dan semuanya kami sebagai rakyat bertanggung jawab untuk menopangnya, tetapi juga turut bertanggung jawab berperan menciptakan kedamaian bagi negara ini. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa tentang peperangan yang terjadi di beberapa negara-negara Israel maupun Hamas, dan juga di negara-negara yang lain yang juga berdampak bagi kehidupan bangsa kami di mana-mana terjadi demonstrasi, tetapi semua itu adalah upaya untuk membangun, mendukung tentang kedamaian kedua bangsa ini. Karena itu kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan yang menjadi juru damai atas peperangan yang terjadi, dan kami mohon supaya Tuhan mengendalikan bangsa kami untuk kami tetap menjaga keamanan dan kedamaian bangsa yang kami rindukan dan yang kami dambakan sebagai bangsa Indonesia. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, tentu sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami menjadi peran dan menjadi teladan untuk menciptakan kedamaian.
Sebab dengan melakukan hal seperti itu kami sudah menjadi terang yang bercahaya bagi bangsa kami. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Mungkin saat ini ada yang hadir dengan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan tahu seluruh isi hati mereka dan Tuhan menjawabnya setulus dengan kehendak kasih setia-Mu ya Tuhan. Supaya mereka memasuki minggu-minggu Adventus ini, minggu penantian, untuk menantikan kedatangan Kristus. Hati mereka menjadi hati yang damai. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya-Mu menyinari seluruh kehidupan mereka. Supaya kehidupan kami yang berada di tengah gelap gulita akan menjadi bercahaya, dan cahaya itu kami jadikan sebagai sumber cahaya itu untuk menerangi hidup kami, dan pada waktunya kami akan menjadi alat untuk bercahaya bagi hidup kami dan bagi orang lain. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, inilah seluruh doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus Kristus kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Akhirnya Tuhan, kami akan berdoa. Doa syukur, doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri untuk kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersandar pada kasih Kristus dan jadilah saksi-saksinya yang terus bercahaya dengan penuh kemurnian hati bagi kemuliaan namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Bapak Ibu disilakan duduk.
Mari kita berdoa syukur. Kebaktian kita di minggu sore ini, malam ini selesai. Tuhan memberkati dan selamat menikmati Minggu Adventus 1. Salam.